Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukfarida Utha. Saya mengajar di SDN Cinta Asih 1 Kabupaten Majalengka. Video ini merupakan tugas pembelajaran diferensiasi yang saya buat untuk tugas level 3 Wardah Inspiring Teacher 2024. Dalam pembuatan video ini yaitu bertujuan agar siswa kelas 6 memahami pentingnya menghemat energi listrik dan menemukan cara-cara untuk menghemat energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Saya menggunakan pembelajaran diferensiasi yang disesuaikan dengan hasil asesmen awal siswa untuk kebutuhan dan kemampuan siswa yang berbeda. Dalam video ini, strategi modifikasi tugas setiap kelompok diberikan kebebasan untuk memilih produk yang akan dikerjakan, baik cara penilaian dan variasi dalam cara siswa menyampaikan pemahaman digunakan untuk memastikan semua siswa dapat belajar secara optimal. Adapun diferensiasi kontennya berupa materi yang disajikan dalam berbagai format, yaitu teks, video interaktif, dan gambar yang memfasilitasi berbagai gaya belajar, baik itu visual, kinestetik, maupun auditori. Untuk diferensiasi prosesnya, siswa bekerja dengan kelompok berdasarkan kemampuan mereka. Ada yang memilih praktek langsung tentang lampu hemat energi, ada yang membuat poster, dan ada yang membuat peta konsep dari bacaan. Pada diferensiasi produk, siswa memilih cara untuk mempresentasikan solusi mereka. Salah satunya membuat poster, laporan hasil pengamatan, dan membuat peta konsep tentang cara menghemat listrik. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu siswa diajak untuk mengamati gambar yang tersedia di slide presentasi, selalu mendiskusikan masalah yang mungkin timbul dari penggunaan energi listrik yang berlebihan. Siswa mencari informasi terkait cara menghemat energi listrik melalui berbagai sumber yang sudah saya sediakan dalam bentuk QR code yang bisa di-scan oleh siswa melalui gawai. Selain itu, juga bisa dari buku pelajaran maupun dari internet, karena sebagian siswa ada yang membawa gadget. Setelah penelitian, setiap kelompok merancang solusi untuk mengatasi masalah konsumsi listrik yang berlebih. Salah satu contohnya yaitu mengganti lampu pijar dengan lampu LED atau mematikan alat elektronik saat tidak digunakan. Terakhir, setiap kelompok mempresentasikan solusi mereka di depan kelas. Video ini juga menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Siswa diminta bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah nyata sehingga dapat melatih keterampilan diskusi mereka, berbagi ide, dan menerima masukan dari temannya. Penilaian yang dilakukan tidak hanya pada hasil akhir, tapi juga saat proses pembelajaran yang melibatkan kreativitas, partisipasi aktif, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Video ini menunjukkan cara memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa berdasarkan kriteria yang sudah disepakati bersama. Pada awalnya saya merasa ragu apakah penerapan pembelajaran diferensiasi ini akan lebih efektif, terutama mengingat gagapnya kemampuan siswa di kelas. Namun, setelah pembelajaran diterapkan, saya mulai melihat hasil yang berbeda dari setiap siswa. Pembelajaran diferensiasi ternyata sangat membantu dalam memfasilitasi kebutuhan belajar mereka yang beragam. Di awal pembelajaran, saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengidentifikasi penggunaan listrik di rumah masing-masing. Siswa yang memiliki pemahaman cepat langsung dapat mengidentifikasi berbagai alat listrik yang sering mereka gunakan tanpa kontrol, seperti kipas angin atau lampu. Di sisi lain, siswa yang lebih lambat dalam memahami konsep dasar listrik butuh waktu yang lebih lama. Namun saya melihat bahwa mereka bisa belajar dari teman-temannya dalam kelompok. Kolaborasi inilah yang membuat proses belajar menjadi lebih menyeluruh dan saling melengkapi. Pembelajaran ini terlihat efektif karena siswa secara aktif terlibat dalam kerja kelompok.
Mereka menunjukkan antusiasme yang tinggi saat mencari informasi mengenai cara-cara menghemat energi listrik. Saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengakses sumber-sumber informasi melalui media yang mereka suka, baik itu buku pelajaran, internet, atau video. Cara ini membuat mereka lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, sesuai dengan prinsip pembelajaran diferensiasi. Salah satu siswa yang biasanya tampak kurang percaya diri dalam diskusi kelas menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia memilih membuat poster sebagai cara untuk menyampaikan pemahamannya tentang pentingnya menghemat energi. Hasil posternya sangat kreatif dan ia mampu menjelaskan dirinya dengan baik kepada teman-teman. Hal ini membuktikan bahwa memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih cara penyampaian yang sesuai dengan minat dan kekuatan mereka dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keterlibatan dalam belajar. Siswa yang lebih unggul secara akademis juga merasakan manfaat dari pendekatan ini. Mereka tidak hanya fokus pada memecahkan masalah dasar, tapi juga mendalami aspek teknis dari konsumsi energi, listrik, dan dampaknya terhadap lingkungan. Mereka mampu mengajukan solusi yang lebih komprehensif, seperti penggunaan sumber energi terbarukan. Dampak terbesar dari pembelajaran ini adalah meningkatnya kesadaran siswa tentang pentingnya menghemat energi. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu siswa diajak untuk mengamati gambar yang tersedia di slide presentasi, lalu mendiskusikan masalah yang timbul dari penggunaan energi listrik yang berlebihan. Siswa mencari informasi terkait cara menghemat energi listrik melalui berbagai sumber yang sudah saya sediakan dalam bentuk QR code yang bisa di-scan oleh siswa melalui gawai. Selain itu, juga bisa dari buku pelajaran maupun dari internet karena sebagian siswa ada yang membawa gadget. Setelah penelitian, setiap kelompok merancang solusi untuk mengatasi masalah konsumsi listrik yang berlebih. Salah satu contohnya yaitu mengganti lampu pijar dengan lampu LED atau mematikan alat elektronik saat mau digunakan. Terakhir, setiap kelompok mempresentasikan solusi mereka di depan kelas. Video ini juga menekankan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Siswa diminta bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah nyata sehingga dapat melatih keterampilan diskusi mereka, berbagi ide, dan menerima masukan dari temannya. Penilaian yang dilakukan tidak hanya pada hasil akhir, tapi juga saat proses pembelajaran yang melibatkan kreativitas, partisipasi aktif, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Video ini menunjukkan cara memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa berdasarkan kriteria yang sudah disepakati bersama. Pada awalnya saya merasa ragu apakah penerapan pembelajaran diferensiasi ini akan lebih efektif, terutama mengingat beragamnya kemampuan siswa di kelas. Namun, setelah pembelajaran diterapkan, saya mulai melihat hasil yang berbeda dari setiap siswa. Pembelajaran diferensiasi ternyata sangat membantu dalam memfasilitasi kebutuhan belajar mereka yang beragam. Di awal pembelajaran, saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengidentifikasi penggunaan listrik di rumah masing-masing. Siswa yang memiliki pemahaman cepat langsung dapat mengidentifikasi berbagai alat listrik yang sering mereka gunakan tanpa kontrol, seperti kipas angin atau lampu. Di sisi lain, siswa yang lebih lambat dalam memahami konsep dasar listrik butuh waktu yang lebih lama. Namun saya melihat bahwa mereka bisa belajar dari teman-temannya dalam kelompok. Kolaborasi inilah yang membuat proses belajar menjadi lebih menyeluruh dan saling melengkapi. Pembelajaran ini terlihat efektif karena siswa secara aktif terlibat dalam kerja kelompok. Mereka menunjukkan antusiasme yang tinggi saat mencari informasi mengenai cara-cara menghemat energi.